Di sepanjang hidupku, di sepanjang ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, sebagai gereja kami mengutus anak-Mu, hamba-Mu Ailing kembali ke ladang misi di Kamboja. Dalam nama Tuhan Yesus, biar amanat agung diemban dalam hidupnya dengan kuat. Roh Tuhan akan menunjukkan cara dan jalan yang terbaik yang dia bisa lakukan untuk mengerjakan langkah demi langkah sebagaimana yang Tuhan mau. Roh Kudus, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolong anak-Mu, kuatkan anak-Mu, teguhkan anak-Mu, sertai, jauhkan dari yang jahat. Bungkus dengan darah-Mu Yesus, pagari dengan malaikat surga, dan dilepaskan dari semua cengkeraman si jahat. Perjalanannya ke Kamboja Engkau sertai. Selama bertugas sana, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, dan pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun dalam hidupnya. Hamba berdoa, biarkan kebenaran Tuhan begitu nyata, begitu hidup, begitu kuat dalam hidupnya, dan itu akan membuat bangsa Kamboja itu diberkati Tuhan lewat hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami melepas, kami mengutus di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga petang hari ini, Engkau berkati setiap kami dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Ajari kami dari perkataan firman-Mu Tuhan, biar tidak ada satu orang pun yang pulang tanpa diubah dan tanpa diberkati hidupnya oleh Engkau sendiri. Kami percaya kemuliaan kami berikan hanya bagi Yesus Tuhan kami, karena semua asalnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Sebelum saya sampaikan firman, ada beberapa hal yang mungkin saya perlu beritahu buat saudara. Saya baru balik dari Jakarta hari kemarin. Harusnya Jumat, tapi airportnya nggak bisa dipakai mendarat, dan pesawat saya dialihkan ke Solo. Saya pikir saya tunda sehari supaya langsung bisa ke Semarang. Toh sama juga, jam 9 baru tiba di Solo, dan perjalanan 2 jam. Semalam jam 11 saya baru nyampe, dan saya diberitahu tadi pagi bahwa ada SMS yang menamakan dirinya dari Pastoral JKI yang berkata bahwa saudara diminta doa jam 12 malam sampai jam 3 karena urusan apa ya? Tsunami gitu ya. Kami tidak pernah mengeluarkan akan SMS penggembalaan seperti itu. Kalau Pastoral JKI, kita pakai cara dari pastoral akan turun ke wilayah, ke rayon, ke ketua MK, terus ke anggotanya. Jadi tidak bisa liar di crossing begitu, sama sekali tidak. Jadi tolong kalau ada hal seperti itu, dicek lagi, karena kami tidak ingin menimbulkan keresahan bagi banyak orang. Juga katanya, saya memberitahu kepada banyak orang bahwa saya punya firasat, katanya, ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Saya tidak punya firasat apa-apa. Firasat saya mengatakan kira-kira sejam setengah lagi, saya pasti lapar. Itu firasat saya, karena saya waktunya untuk makan malam. Jadi tidak ada firasat apapun sebetulnya. Jadi kalau ada SMS yang mengatakan saya punya firasat, ya, saya punya firasat bahwa sejam setengah lagi saya pasti sudah lapar karena saya belum makan malam ini. Jadi kalau yang lain-lain tolong diabaikan. Kalau ada hal seperti itu yang tidak jelas, Anda boleh cek ke kantor apakah itu betul dari kami. Karena memang tidak bisa dihindari, orang bisa menulis apapun yang dia mau, mengatasnamakan siapapun. Dan kalau itu beredar dengan kemana-mana, Anda tidak pernah bisa telusuri dari mana asalnya sebetulnya. Jadi sekali lagi saya minta teman-teman, saudara-saudara sekalian bisa ngerti soal hal itu. Nah, sekarang bukan firasat nih, tapi pernyataan Tuhan yang ini. Saya 2 hari saya KKR di Istora Senayan. Hari pertama saya khotbah, hari kedua isinya konser. Bagian saya menyampaikan pesan Tuhan dan juga berdoa di samping beberapa hamba Tuhan yang lain.
hari yang pertama waktu kami mulai berdoa untuk acara itu, dan aneh memang Pak Yusak diperintahkan Tuhan untuk ikut datang di KKR. Dia telepon, dia berkata, aku disuruh Tuhan ikut hadir di KKR-mu. Nah, khotbah, saya berkata, enggak, cuma dengerin kamu dan enggak tahu Tuhan suruh apa. Jadi akhirnya beliau datang. Nah, sore sebelum acara dimulai, dengan panitia kami ini berdoa, saudara. Kami doa, dan tiba-tiba Tuhan berkata begini dalam hati saya. Dia berkata begini, hari-hari ini adalah hari-hari ujian. Dan tadi kemarin ketika saya di perjalanan dari Solo ke Semarang, saya di SMS sama teman saya di Jakarta. Dia berkata, Pak, di sini hujan gede katanya. Saya berkata, ya, ini memang masa hujan gede, tapi juga masa ujian gede, saudara. Jadi urusan hujan gede boleh, tapi ini ada masa ujian gede. Dan Tuhan berkata ada 3 macam ujian sebetulnya. Yang pertama, itu ujian kenaikan level, kenaikan tingkat, kenaikan pangkat dalam pemerintahan, dalam struktur rohani kerajaan surga. Ya, ada orang-orang akan diuji Tuhan dengan tujuan memang akan dinaikkan posisinya, dinaikkan pangkatnya, dinaikkan akan levelnya. Jadi kalau Anda ngalami itu bagus sekali, Anda akan naik dalam ujian Tuhan. Nah, ujian itu tentu akan berupa sebuah pengalaman rohani atau berbagai pengalaman dunia roh yang mungkin penglihatan atau mimpi dan sebagainya. Saya baru diberitahu ada seorang staf gereja kita yang berdoa begini, Tuhan beri aku kado dong Tuhan, beri aku hadiah, beri aku gift, beri aku kado dong Tuhan. Dan malamnya dia mimpi, di meja itu ada kado, ada bungkusan gede, isinya kado, dalamnya apa nggak jelas. Dan kemudian dia lihat kado itu, dia pikir itu pasti buat dia. Dan dia mendengar suara yang keras sekali, yang berkata, pilih, dia berkata, mau kado atau ngalami? Dan spontan keluar dari hidupnya, dia berkata, ngalami Tuhan. Dan kadonya hilang, plus hilang. Dan di meja itu ada kertas katanya, dengan tulisan angka 10 dan dilingkari. Wah, saya berkata Tuhan memberikan nilai bagus, ya toh? Karena banyak orang suka terima barangnya, tapi tidak pernah mau ngalami dengan Tuhan. Alkitab berkata, kepada Musa dia tunjukkan jalan-jalannya, kepada orang Israel perbuatannya. Di mana bedanya? Kalau ngalami itu artinya kita diajari caranya bagaimana, jalan-jalannya itulah yang diajarkan. Tapi kalau hanya perbuatannya, kita mau hanya kadonya. Nah, sebagian besar orang Kristen hanya mau kadonya, hanya mau matengnya, tidak pernah mau melewati prosesnya. Tapi buat Tuhan, proses itu sangat penting, bahkan lebih penting daripada hasil. Untuk mendapatkan hasilnya, dia cuma bersabda, pasti akan jadi. Tapi membuat kita ngalami proses Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk ujian dan ujian gede tadi, saudara, itu tidak mudah. Jadi yang pertama, ada orang-orang akan dinaikkan levelnya. Jadi kalau Anda mengalami ujian, Anda harus tahu, yang pertama mungkin ujian kenaikan tingkatan dalam kehidupan kita. Yang kedua, itu ujian yang bergeser sebetulnya. Dari kiri digeser ke kanan. Ada orang-orang yang fungsinya atau perannya mulai bergeser. Ini kalau Anda bilang tentang misalnya ya, kalau Anda tahu di istilah dunia ini, dari tempat kering ke tempat basah, itulah kira-kira ya. Nah, secara level kerohanian mungkin tetap sama, atau pangkatnya sama, tapi diberikan Tuhan itu peran yang berbeda, peran yang bergeser. Nah, ini mungkin kepangkatannya masih dipertahankan sama, tapi tempatnya diubah. Dia akan hidup dalam kemurahan Tuhan yang jauh lebih luar biasa. Nah, ketika bergeser seperti ini, ada juga ujiannya. Yang ketiga, yang paling tidak enak, itu ujian begini. Apakah Anda bisa terus dengan Tuhan, atau engkau harus dipotong di tengah jalan? Ini ujian di mana Tuhan menimbang kita. Apakah cukup berbobot, atau kita ini enteng? Nah, begitu kita enteng, sebetulnya akan ada waktunya, kalau nggak lulus, akan dipotong Tuhan. Nah, bentuknya bisa macam-macam, tapi saya mau berkata bahwa saya berdoa semua kita akan lulus, minimal lolos, saudara.
Minimal itu. Kalau lolos artinya Tuhan masih berkata, aku beri kamu waktu lagi lah. Terus jalan dengan aku dan menyenangkan akan hati Tuhan. Oke? Saya harap itu intro yang saya perlu sampaikan Anda bisa tangkap. Karena ini penting buat kehidupan kita semua. Alright, mari kita lihat Yohanes pasal 5 sekarang. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya ingin membacakan buat saudara, di rumah tolong Anda baca seluruh perikop ini, bahkan seluruh pasalnya Anda perlu baca. Kalau Anda mau mengerti benar apa yang dimaksudkan di sini, seluruh pasalnya Anda perlu baca sebetulnya. Tapi untuk menyingkat waktu, saya baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dari Yohanes pasal yang kelima. Judulnya, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan buat semua kita, ini Anda harus perhatikan baik-baik. Alkitab memulai cerita ini dengan perkataan pada hari itu adalah hari raya orang Yahudi. Semua perayaan orang Yahudi itu menyangkut perayaan keagamaan. Alkitab berkata, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dari ayat ini kita mengerti sebetulnya mengapa dia ke Yerusalem. Dia ke Yerusalem karena hari itu adalah hari raya orang Yahudi. Tentunya kita berpikir bahwa Tuhan itu akan ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk merayakan hari raya orang Yahudi, hari raya keagamaan. Kenyataannya, kalau kita perhatikan, Yesus tidak masuk ke Bait Allah, tapi dia pergi ke kolam Bethesda, dan kisah perikop ini menceritakan tentang bagaimana dia ada di kolam Bethesda dan membuat akan mujizat. Ketika saya baca ayat ini, ada hal yang sangat menyedihkan yang harus saya beritahu kepada saudara. Ada begitu banyak orang kehilangan Tuhan di tengah-tengah dia merayakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang sepertinya dari Tuhan. Hari rayanya hari raya orang Yahudi, pasti berkaitan dengan Allah Jehovah, pasti berkaitan dengan penyembahan kepada Tuhan. Kenyataannya Yesus tidak di situ. Di hari raya itu Tuhan tidak hadir di pusat keramaian orang merayakan ibadah. Tuhan bergeser ke kolam Bethesda dan dia beracara di kolam Bethesda dan tidak bersama dengan banyak orang di dalam perayaan hari raya orang Yahudi. Dan ini hal yang harus kita waspadai. Karena banyak orang Kristen tanpa sadar berpikir bahwa selama ini ketika dia berbuat sesuatu bagi Tuhan atau untuk Tuhan, maka Tuhan itu akan beserta dengan dia. Banyak orang berpikir waktu kita berbuat sesuatu dalam nama Tuhan, di situ Tuhan akan hadir juga. Tapi kenyataan berkata, waktu hari raya orang Yahudi, dia memang datang ke Yerusalem, tapi tidak masuk Bait Allah, dia malah ke kolam Bethesda dan dia beracara di situ.
Nah kalau Anda baca misalnya ya, di ayat yang ke-30, dia mengatakan, dia menjelaskan mengapa begitu, dia berkata begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan dia berkata, kalimat terakhir, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Artinya dia berkata begini, aku ke kolam Bethesda, bukan ke bait Allah, itu bukan mauku. Itu maunya Bapa di surga. Nah bayangkan kalau Bapa berkata, jangan ke bait Allah, ke kolam saja. Mengapa bisa begitu? Ini pelajaran buat semua kita, bahwa kita bisa kehilangan Tuhan di saat kita merasa sedang berbuat sesuatu bagi Tuhan. Di saat kita merasa sedang mengerjakan sesuatu yang kita rasakan ini kewajiban kita sebagai orang percaya. Mendadak kita kehilangan dia karena Tuhan sedang bergerak ke tempat yang lain. Dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, coba kita lihat. Lukas pasal 3, Alkitab berkata begini, ayat yang kedua. Lukas 3 ayat yang kedua. Alkitab berkata, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Nah ini aneh. Dalam perjanjian lama imam besar hanya satu. Hanas ini mertuanya Kayafas. Tapi dia belum mati, dia pensiunan imam besar, tapi pengaruhnya begitu besar sampai muncul imam besar kembar dalam pandangan banyak orang. Alkitab berkata, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, perhatikan, datanglah firman atau rema Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, bukan di bait Allah, tapi di padang gurun. Anda bisa bayangin? Yohanes ini anak Imam Sakaria, harusnya tinggal di sekitar bait Allah, mestinya tinggal di kelompok para imam. Tapi Tuhan mencomot dia, dipindahkan ke padang gurun. Nah, Hanas dan Kayafas itu merupakan gambaran daripada Yesus sebetulnya. Karena imam besar yang sebenarnya adalah Yesus. Perhatikan, bayang-bayang saya ini kalau Anda ikuti akan menunjuk kepada saya. Seharusnya Hanas atau Kayafas yang menunjuk kepada Yesus. Tapi kenyataannya yang berteriak itu adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Ketika dia berkata, inilah anak domba Allah. Harusnya itu tugasnya Hanas atau Kayafas. Tapi Alkitab mengatakan, waktu mereka dengan jabatan mereka sebagai imam besar di Yerusalem, di bait Allah, rema Tuhannya datangnya bukan ke mereka, tapi kepada Yohanes. Di mana? Di padang gurun. Tidak mengherankan saudara, pada akhir zaman nanti, waktu orang bertemu dengan Tuhan, orang berkata begini, Tuhan, aku telah membuat mujizat, menyembuhkan dalam namamu. Dan dia berkata, aku tidak kenal engkau. Dan dia berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang diselamatkan. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang melakukan perbuatan ibadah yang kelihatannya agamawi sekali. Tapi kita sudah kehilangan Tuhan di tengah-tengahnya. Tidak ada lagi Tuhan dalam ibadah kita. Tidak ada lagi Tuhan dalam semua perkumpulan kita. Dia bergerak sendiri dan kita tidak pernah mengerti dia bergerak entah kemana. Dan kita berkata dengan sangat menyedihkan, ada hari raya orang Yahudi, Yesus ke Yerusalem memang benar, tapi bukan ke bait Allah. Dia pindah, dia bergerak ke kolam Bethesda karena Bapa yang menginginkan dia ke kolam Bethesda dan menyembuhkan orang ini. Saudara sekalian, ini merupakan warning, peringatan buat setiap kita. Jangan kita pernah merasa aman dan nyaman berkata bahwa selamanya Tuhan akan ada terus bersama dengan saya. Belum tentu. Karena satu kali orang bisa kejebak dalam roh keagamawian. Hidup kita begitu rutin dan tidak ada apapun yang dari Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan bergeser dan dia pindah dan dia meninggalkan kita. Itu hal yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Saya berdoa dalam hari-hari ini dia akan banyak berbicara dalam kehidupan kita. Tadi Pak Ardian cerita, Anda tahu dunia roh itu real sekali. Anda masih ingat teman yang dari Bandung yang diajak Tuhan Yesus masuk ke Holy Stadium? Ternyata itu detailnya dia bukan masuk ke dalam, tapi dia di ruang tempat parkir dan itu diajak Tuhan Yesus, saudara.
Dan dia waktu setir mobil itu bahkan noleh pun tidak berani. Diajak muter-muter begitu. Dan lucu sekali. Buat saya ini ajaib. Waktu dia lihat lewat Hasanuddin dekat gereja itu, dia lihat pemandangan apa? Itu malaikat bawa tombak, nodong setan dengan mengancam, jangan berbuat apa-apa. Tetap di mana ada hadirat Tuhan, saudara, Tuhan memberikan kemenangan luar biasa. Kekristenan itu bukan agamawian, tapi realita dunia roh yang seharusnya anak-anak Tuhan itu bisa alami. Bulan depan, bulan Februari, kami akan buat acara seperti Semarang, tapi dalam 2 hari saja di kota Lampung, di Bandar Lampung. Dan beberapa hari yang lalu Pak Aryan dengan beberapa teman berangkat ke Lampung, dan tadi dia cerita dengan saya. Selama di Lampung, peperangan rohaninya mengerikan, seperti diikuti oleh roh tertentu. Lalu mereka berhenti di toko, saya nggak tahu kenapa, dan Pak Aryan berkata dalam bahasa Jawa, minggir dulu, ganggu woy. Nyata? Masuk mobil kan, diusir kan, masuk mobil, begitu mereka pergi, pergi, ada orang nggak tahu kemana tabrak mobil, diang, pecah kepalanya sampai keluar otaknya, mati di depan toko yang sama. Itu peperangan rohani, saudara. Itu realita dunia roh seperti itu. Nah, kalau kekristenan kita tidak mengerti seperti itu, tidak menghidupi apa yang Tuhan perintahkan, gawat kan? Gawat loh. Dan itu orang, saudara ya, kalau yang dari Bandung itu sekarang sejak di Semarang, dia bisa begitu peka dengan dunia roh. Dan dia cerita katanya setiap kali dia mau ditunjukin sesuatu, diberi seperti kacamata oleh Tuhan. Dia lihat alam roh, dia lihat jelas sekali. Dia lihat di Tugu Muda ada apa, di Lawang Sewu ada apa, dia lihat semuanya. Tapi jangan Anda suruh bawa pulang ke rumah untuk memburu hantu, saudara. Jangan, saudara. Hantu jangan diburu-buru dan dibotolin. Tengking dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, saya berkata, kekristenan itu real sekali sebetulnya. Cuman kita ini terbelenggu seringkali oleh kebiasaan. Dan sepertinya nggak ada apa-apa. Tapi dunia roh itu nyata luar biasa. Dan kuncinya sebetulnya, jangan terbelenggu dengan kebenaran diri sendiri. Belajar bergaul dengan pribadi Tuhan sendiri. Yohanes 12. Yohanes pasal 12. Ini yang Tuhan mau sebetulnya. Yohanes 12. Banyak orang merasa Tuhan menyertai dia. Tapi ini yang seharusnya terjadi. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, dengan cara tadi ya tentunya, ia akan dihormati Bapa. Tidak ada yang lebih hebat daripada orang yang dihormati oleh Bapa sendiri. Dan kita berkata, barang siapa melayani aku, kata Yesus, ia harus mengikut aku. Bukan aku suruh ikut dia. Dia harus ikut aku, kata Tuhan Yesus. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jangan sampai kehilangan Tuhan. Di tengah-tengah zaman seperti ini, jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Dan saya berdoa, caranya bagaimana Pak? Jangan pernah perintahkan Tuhan berkata, sertai aku Tuhan, sertai aku. Ya, memang dia berjanji itu. Tapi kalau kita mau mengabdikan diri kita ke Tuhan, kita akan berkata, kemanapun engkau pergi Tuhan, aku akan ikut kemanapun engkau pergi. 2 orang murid ikut Tuhan Yesus, Yohanes dan Andreas, ketika pertama kali muncul. Yesus diikuti 2 orang murid, tidak ditengking. Dia berhenti, dia menoleh, dan dia bertanya, what do you want? Apa yang kamu cari? Mereka berkata, Guru, di manakah engkau tinggal? Dengan kata lain dia berkata, Tuhan, aku mau tinggal dengan engkau. Aku mau ngerti kau tinggal di mana. Bukan berkata, Guru, tinggallah bersama kami. Bukan. Dia berkata, di mana engkau tinggal? Ketika mereka ingin di tempat di mana Tuhan berada, sejak hari itu Alkitab berkata, mereka tinggal hidup serumah dengan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, ini yang Tuhan mau tekankan pada hari ini. Hari-hari seperti ini, jangan hidup berdasarkan kemauan kita. Belajar, ikuti kemana Tuhan ada, di situ kita mau berada. Karena kalau kita balik,
Satu hari tiba-tiba kita sadar, kita telah kehilangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan saya melihat bahwa sering kali ya, Anda hati-hati ya, ikutin jalan melenceng. Saya punya pengalaman sekali. Satu hari ketika itu pertama kali John datang ke Semarang, dan dia mulai khotbah soal keuangan secara alkitabiah, hidup berkelimpahan. Dan omong soal uang, soal kelimpahan selalu menarik. Kalau saya tanya misalnya siapa yang butuh keuangan, hampir semua angkat tangan pasti, saudara. Itu luar biasa. Saya perlu mujizat, enggak semua. Saya perlu duit, semua perlu duit. Saya perlu duit banyak, semua perlu duit banyak. Saya perlu duit saya banyak, semua angkat dua tangannya. Saya mau jadi kaya raya, semua lompat-lompat. Ya, karena duit menarik. Tidak pernah ada orang yang berkata saya nggak perlu duit, kecuali orang-orang yang sudah siap pulang ke rumah bapak, saudara. Itu mungkin nggak perlu duit. Tapi perlu duit juga untuk ngubur, saudara. Perlu duit juga. Jadi itu menarik sekali. Saya berkata, wow, ini luar biasa. Dan setelah beliau pulang, memang saya diundang beberapa kota dan buat seminar tentang keuangan alkitabiah dan bicarakan firman Tuhan, bicara, itu menarik sekali. Dan saya suka sekali ngajar itu, dan menarik itu, menggairahkan sekali karena banyak pengalaman juga saya alami. Satu hari, saudara, saya ke Bandung dengan Pak Adi Sutanto, ketua sinode kami. Dia buat acara seminar keuangan. Saya diminta bicara selama 2 hari. Begitu nyampe di Bandung sorenya, masuk di kamar hotel. Saya masih ingat itu Hotel Horizon di Bandung. Saya masuk kamar, saya berlutut sembayang. Tuhan berkata begini, aku panggil kamu bukan khusus bicara keuangan. Itu bukan bagianmu. Brother John, dia berkata, John, memang aku suruh untuk bicara khusus keuangan, tapi kamu tidak pernah aku minta perintahkan itu. Aku mau kamu bicara tentang aku, bahwa orang itu hatinya melekat kepadaku. Engkau boleh ngajar keuangan, tapi itu bukan panggilan khususmu. Ayo, saudara. Wah, saya panik. Kurang sejam lagi seminar dimulai, dia ngomong begitu. Rasanya itu semua gairah, sukacita saya itu ngomong keuangan hilang semua. Saya bilang, Tuhan, kalau begitu batalkan, aku ngomong apa? Dia berkata, tidak bisa, nak. Sudah disebarkan semua kamu ngomong keuangan. Tetap 2 hari ini kamu ngomong soal keuangan. Anda tahu rasanya tahu sepo, saudaraku. Nggak enak. Tahu bahwa ya, terpaksalah saya ngomong karena orang datang untuk itu. Dan saya harus bicara keuangan. Anda tahu yang terjadi? 2 hari berturut-turut, saudara. Banyak orang ngalami yang sama. Waktu setelah khotbah, saya berkata, sekarang mari berikan persembahan. Tahu nggak? Ada satu orang yang cerita dengan saya. Dia punya uang utang. Dia punya utang jutaan rupiah. Dia berdoa, Tuhan, aku pengen bebas dari utang. Aku mau utangku lunas, Tuhan. Aku mesti memberi berapa? Tuhan berkata gini, beri 500 rupiah. Tuhan, kan penghinaan kepadamu. Aku berikan 200.000 ya Tuhan. Aku tidak butuh duitmu. Beri saja 500 rupiah. Tuhan lagi murah meriah. Kingkong 1 cukup, saudara. Tidak usah pahlawan, kingkong aja sudah lumayan. Badannya besar, nilainya kecil. Dia malu banget. Dia berkata, amplopin, maju ke depan, masukkan 500 rupiah. Dan dia dengan muka malu betul. Heran, dengan siapa dia malu? Gak ada orang tahu kan? Dia malu dengan Tuhan. Tuhan, sorry Tuhan, kalau salah ampuni aku. Aku bukannya kikir, aku mau. Tuhan berkata, kan hambaku sudah mengajar, memberi dalam ketaatan. Pokoknya taat. Kingkong ya kingkong, semua ya semua. Hari ini khusus kingkong katanya. Banyak orang senang tuh. Oh Tuhan murah, berkatnya besar. Terus saya suka. Jangan harap saudara, masing-masing lain-lain. Hari itu spesial. Tuhan ngajari saya bahwa kamu tidak lagi hari ini mengkhususkan diri ngomong soal duit. Kamu boleh ngomong tentang uang, boleh. Tapi engkau harus bawa orang itu hatinya melekat kepadaku. Bukan orang antusias cari uang dan mengharapkan uang banyak. Dan dia berkata, bukan itu yang aku mau. Anda tahu yang terjadi? Hari itu persembahannya kecil sekali. Lagi kongnya banyak. Tapi banyak orang berkata, Pak puji Tuhan. Setelah seminar, utang saya lunas.
Saya bilang, iya, lunas. Panitia nangis. Ongkosnya, budgetnya gede sekali. Nggak nutup, saudara. Tombok. Persembahan nggak bisa nutup. Banyak orang diberkati, kecuali panitianya. Dan termasuk saya diberkati sih. Saya berkata, saya kan nggak cari duit. Tapi saya berkata, Tuhan, ajaib sekali ya. Engkau mengajari aku untuk melakukan seperti yang Engkau mau. Dan ini yang Tuhan mau sebetulnya, saudara. Kita mesti ikutilah di tempat di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Dan saya nggak punya pilihan kecuali saya ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Yohanes 5, balik ke Yohanes 5. Lihat ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Kekristenan itu bukanlah kumpulan peraturan sebetulnya, tapi lebih kepada hubungan pribadi kita dengan Tuhan sendiri. Yohanes 5 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap dan di dalam hati dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Perhatikan ini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya, nyanya itu bukan nya besar, tapi nyanya itu nya kitab-kitab suci. Nah, seharusnya kita baca begini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh kitab-kitab suci yang kamu selidiki itu, kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Dia berkata, ini bukan soal aturan 1, 2, 3, 4, 5, nak. Ini soal hubunganmu dengan aku sebagai pribadi si kitab suci itu. Nah, kalau ini tidak dimengerti, saudara, kita ini berpikir kekristenan seperti hukum aja, Taurat. Kita baca segala macam aturan, kita kehilangan dia. Alkitab mengatakan sebuah ironi terjadi. Ada hari raya orang Yahudi, Tuhan memang ke Yerusalem, tapi dia tidak masuk bait Allah, tapi dia ke kolam Bethesda, tidak ikut perayaan agama Yahudi, dan dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dan ironis sekali, Alkitab berkata, setelah orang itu sembuh, Alkitab berkata, tetapi hari itu hari Sabat. Sepertinya kata tetapi itu menunjukkan sesuatu yang berlawanan. Hari Sabat kan diperintahkan Tuhan. Bagaimana mungkin produknya Tuhan bisa memusuhi Tuhan, si pencipta produk itu? Dan ini kenyataan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, kuduskanlah hari Sabat. Itu produk hukumnya Tuhan, hasil produknya Tuhan. Tapi ketika si produsen itu sendiri masuk, produknya memusuhi produsennya. Kebayang nggak? Tapi itulah kenyataan hidup kita. Kita ini produk ciptaannya Tuhan. Si pencipta datang, kita memusuhi dia. Lewat apa? Lewat produknya Tuhan. Dan itu ketika saya pelajari, namanya kebenaran diri sendiri. Karena orang hanya berkajang dengan hukum, tanpa kenal pribadi Tuhannya. Orang nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, hanya taunya aturan demi aturan. Semua tertulis ini luar biasa, rambu-rambu yang sempurna. Tapi Alkitab berkata, roh memberi hidup, tapi huruf itu mematikan. Kalau kita sebagai orang percaya tidak ada pergaulan pribadi dengan Tuhan, hati ke hati dengan Tuhan, Anda kehilangan esensi kekristenan yang sebenarnya. Kekristenan itu bukan soal aturan ABC 1, 2, 3, bukan sama sekali. Tapi esensinya adalah pribadi Yesus. Kalau orang kehilangan hubungan pribadi, hati dengan Tuhan, Anda kehilangan roh dari kekristenan itu sendiri. Akhirnya apa? Anda hidup sebagai orang agamawi, hidup begitu kaku, dan satu hari kau bisa kecewa dengan Tuhan, dan kau salahkan Tuhan. Orang berkata, apa mungkin Pak? Saya berkata, kenyataannya seperti itu. Banyak orang kecewa berkata, Tuhan tidak benar, tidak adil, seperti ini, bla 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 bla. Karena sebetulnya dia tidak pernah ngerti hati Tuhan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin hari Sabat memusuhi perbuatan
Tuhan atas hari Sabat. Bagaimana mungkin hari Sabat menentang Tuhan atas hari Sabat? Tapi Alkitab berkata terjadi seperti itu. Saya bayangkan seringkali saudara ya, kalau kita hidup pada zaman Yesus dan kita orang Yahudi yang mentaati hukum Taurat, menurut saya sebagian dari kita akan teriak yang sama, salibkan dia. Karena orang tidak pernah mau mengerti bahwa firman itu sebetulnya pribadi. Siapa itu? Yesus sendiri. Dalam hubungan kita jalan dengan Tuhan, saya berdoa, biarkan terbuka mata rohani kita untuk mengerti bahwa kekristenan bukan cuma 1, 2, 3 ABC, tapi hubungan kita hati ke hati dengan Tuhan sendiri. Nah, yang kedua, di Yohanes 5 tadi, ini ada hal yang aneh. Alkitab berkata orang-orang sakit itu kan sebetulnya menantikan goncangan air kolam itu. Termasuk orang yang sakit 38 tahun ini sakit. Dia menantikan goncangan air kolam. Alkitab berkata sewaktu-waktu ada malaikat turun menggoncangkan airnya. Orang yang masuk pertama dalam kolam itu, apapun juga penyakitnya akan disembuhkan. Ya kan? Mereka menantikan mujizat Tuhan. Kenyataannya yang ditunggu orang ini siapa? Manusia. Kok tahu Pak? Perhatikan ini. Tuhan berkata begini, maukah engkau menjadi sembuh? Kan gampang tuh. Mau atau tidak? Muter. Dia bilang, Tuhan, tidak ada orang yang tolong aku. Loh aneh tuh. Loh yang kamu tunggu itu apa? Mujizat Tuhan. Tapi yang kamu nantikan siapa? Manusia. Karena selalu ada banyak anak Tuhan yang begini. Kalau ini mujizat nih, oh ini miracle yang luar biasa. Kita berkata, Tuhan, aku butuh mujizat. Oke. Tapi yang ditunggu tiap hari siapa? Manusia. Untuk apa? Untuk membawa aku ke titik mujizat itu. Dan saya berkata itulah kekonyolan yang menghalangi mujizat Allah berlaku dalam kehidupan kita. Jelas dia mengatakan, aku tunggu mujizat. Tapi harapannya ditumpahkan kepada manusia lain. Yang berkata, tolonglah aku, bawalah aku ke sana. Dan berapa banyak sebetulnya orang percaya, sikap hatinya seperti itu. Anda berdoa atau Tuhan, aku butuh uang. Aku butuh uang Tuhan, aku butuh uang. Amin, tolong aku Tuhan, amin. Terus setiap hari yang ditunggu gini. Omku kok nggak telepon-telepon ya? Lupa ya mungkin ya. Temanku yang konglomerat itu kok nggak telepon aku ya? Lupa sama aku ya mungkin ya. Udah tak SMS loh, gongsi Pak Coy loh. Sudah kok nggak ada angponya ya buat aku? Apa ada nasi, ada apa gitu katanya ya? Ada bakpao, gitu. Ada nasi, ada capcay. Terima kasih gongsi Pak Coy. Itu ada lagi? Ada apa Pak Ardian? Ada apa? Ada bakpao gitu. Ada es, ada bakpao atau apa? Tolong SMS ini dibalas angpao katanya. Udah gitu nih nggak datang ternyata. Saya terima yang aneh-aneh, saudara. Beberapa saya iseng tak kirimin beberapa orang, tapi aneh-aneh lah. Itu SMS minta dibalas angpao. Kok nggak ada angpao buat saya? Tapi aku sudah berdoa ke Tuhan dan aku kirim banyak SMS minta angpao. Nggak ada angpao sampai sekarang. Kok bisa begitu? Karena ketika engkau berdoa ke Tuhan sudah benar, tapi yang kau harapkan datang itu manusia. Nah harusnya apa? Ya harusnya datang ke Tuhan, serahin dia, selesai urusannya. Entah dia pakai si A, si B, entah burung gagak, entah dana sarfak, itu lain cerita. Teknisnya terserah dia. Tapi kita ini sambil berteriak ke Tuhan, mata kita kemana-mana, kita berkata, siapa yang tolong saya ya? Dan itu yang menghambat mujizat berlaku di dalam kehidupan kita. Ngeri dah saudara. Buka Mika pasal 5. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat yang ke-6. Mika pasal 5 ayat yang ke-6. Kita akan baca dengan suara nyaring, dengan suara keras bersama-sama. Saya minta Anda baca dengan kuat sekali malam hari ini. Mika pasal 5
ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu lambaikan tanganmu. Yang sudah ketemu lambaikan tanganmu. Belum semua, saya tunggu. Mika 5 ayat yang ke-6. Mika di perjanjian lama, jangan cari perjanjian baru. Sampai tahun 3000 tidak pernah ketemu. Mika 5 ayat 6. Yang ketemu angkat tangan saya lagi. Angkat tangan saya. Oke. Dengan keras kita baca sama-sama. 2, 3. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa. Seperti embun daripada Tuhan. Seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Yang tidak menanti-nantikan orang. Dan tidak mengharap-harapkan. Anda nanti orang atau Tuhan? Iya Tuhan Pak, tapi lewat orang. Sama saja tuh, gongsi Pak Choi tadi saudara. Sama aja. Anda boleh kirim SMS minta angpau kepada orang dan teriak Tuhan tolong aku. Saya berkata itu yang menghalangi mujizat. Karena sebetulnya iman kita mendua nih. Kita nggak percaya Tuhan akan sanggup berbuat yang Dia bisa buat. Karena hati kita selalu kita bertanya siapa yang akan tolong saya. Dan orang ini ngalami loh saudara. Selalu orang berkata, oh kan harus ada cara dong. Iya, tapi caranya pun terserah Tuhan. Bukan kita ngatur caranya. Anda tahu ada cerita versi kedua dari kisah ini. Saya pernah ceritakan, tapi saya ulang untuk beberapa Anda yang belum pernah dengar. Ketika saya berkata, maukah engkau sembuh? Dia bilang, nggak bisa Tuhan, orang anak tolong aku. Ya lu mau sembuh nggak? Nggak bisa Tuhan, ya mau tapi nggak bisa. Terus Tuhannya jengkel. Nah terus kalau gimana? Ya kalau engkau mau ya gendong aku. Terus kalau goncang airnya ya lemparkan aku dengan cepat. Dia berkata, kok gendong? Semua nggak digendong katanya, nggak bisa katanya. Sibuk. Gua mau mati disalib nih, gendong salib saya bukan gendong kamu. Masa kali gambarnya aku gendong orang lumpuh begini kan lucu. Di gambar-gambar aku harus begini kata Tuhan. Masa begini nggak bisa katanya. Nggak bisa. Ya nggak bisa Tuhan pun ngotot pokoknya nggak bisa. Harus ada orang tolong aku. Terus Tuhan ngomong gini, kamu ini maunya apa sih? Ginilah Tuhan, aku mintanya begini nih. Aku tidak mau mati sebelum aku sembuh dari penyakitku. Dan Tuhan jengkel, tapi dia juga baik. Dia berkata, oke, aku mau tetapkan bahwa kamu tidak akan mati sebelum kamu sembuh. Dan ternyata nggak sembuh-sembuh saudara. Sampai 2000 tahun lewat, tidak sembuh-sembuh, akhirnya tidak mati-mati. Sudah tua banget, jenggotnya panjang putih semua. Sudah tua banget dan tidak mati-mati. Orang lahir mati, dia terus hidup. Panjang umurnya seperti lagu ulang tahun, saudaraku. 1000-an tahun. Nah, suatu hari, ada rombongan JKI tur ke Israel. Siapa yang pernah ke Israel? Coba angkat tangan. Yang pernah ke Israel. Siapa yang belum pernah ke Israel? Coba lambaikan tangannya. Siapa yang belum pernah dan pengen ke Israel? Lambaikan tangannya. Nah, kalau Tuhan kehendaki, kami 7 hamba Tuhan yang melayani itu, kalau Tuhan kehendaki, liburan lebaran nanti kepengen ke Israel. Tapi kami belum tahu apakah akan dibuka untuk umum atau hanya pergi keluarga kami sendiri. Tapi kelihatannya akan dibuka untuk umum. Dan itu merupakan trip yang pendek, hanya kira-kira seminggu atau 9 hari. Tidak ke negara lain, jadi akan jadi murah sekali dibandingkan dengan tur yang lain. Jadi kalau Anda mau ikut, ya berdoa dan percayai nanti bulan November berangkat sama-sama. Kalau perlu kita charter beberapa pesawat. Terus kita trek-trekan di atas. Jeblok semua, saudaraku. Trek-trekan pesawat, begini jeblok semua. Enggak sih. Jadi, kalau saudara memang mau kepingin, ya berdoa toh. Ya kan? Siapa yang percaya Tuhan sanggup memberkati kita, angkat tangan. Lewat siapa Pak? Orang diurus saudaraku. Gawat. Kalau kita percaya ke Tuhan tapi berharapnya kepada manusia. Menarik. Kalau Anda belum pernah akan menarik. Kalau saya sudah pernah 5 kali jadi akan cukup menarik juga sih. Tapi karena setiap trip itu berbeda. So nanti liburan. Lah kan gereja kosong Pak. Ya enggak apa-apa. Asal jangan sampai ada 500 yang tinggal, nah ada pendeta yang harus tinggal, saudara mau nggak mau. Tapi kalau semua ikut, bagus. Jadi kalau nggak bisa ikut, Pak, bayari itu saudara, ya bayari, saya bayar itu karena mangkat semua, gawe geger, gegeran lagi. Memang kita ini hobinya buat geger di mana-mana ya.
Istilahnya Pak Yusak, geger dunia itu katanya begitu. So, dibuatlah tur JKI ke Israel. Dan dipimpin oleh para pimpinan Noah Project. Nah, ketika itu turnya sampai ke kolam Bethesda dan ketemu dengan banyak orang sakit, termasuk bapak tuwek tadi yang ribuan tahun tidak mati-mati. Lalu interview, foto bersama, penting orang Indonesia itu mesti gitu. Kalau tur ya, foto bersama, terus toilet, shopping. Itu pokoknya 3 itu. Foto bersama itu penting. Semua batu difotoni, kerikil difotoni. Oh, inilah ladang tempat Daud pernah melawan Goliat. Oh iya toh, langsung semua ke mana? Ke bawah. Ngambil apa? Kerikil. Kerikilnya souvenir. Bantalnya hotel souvenir. Semua souvenir. Orang Indonesia itu kabeh dilempiti di souvenir semua. Kalau pergi habis makan pagi ya, perhatiin. Bawanya tuh botol minumannya sekolahnya anak-anaknya. Untuk apa? Diisi jus jeruk. Bisa nggak konangan, saudara? Bisa nggak konangan? Buat roti setangkap gini. Wah, saya pikir kayak orang bule, makanya banyak banget. Nggak dimasuk ke tas. Masak. Pernah sekali itu bawa telur rebus banyak sekali. Jam 11 makan telur rebus. Sejam kemudian seluruh bis itu bau gas. Amoniak manusia nyeri. Ngegas. Wih, tanah suci di gitu. Ngeri. Orang Indonesia tuh ngeri banget. Tapi yang paling hebat itu anak saya Samuel. Luar biasa. Itu tanah itu sudah dianggap nggak ada artinya. Saya nggak mau cerita, entah dia malu, tadi marah-marahin sama dia. Papi cerita kayak begitu, nggak mau saya. Sudah gede jadi saya nggak mau cerita. Di waktu kecil ceritain, saudara. Tapi saya harap dia masih ingat, dia ini hanya orang-orang yang nabi, kelas nabi-nabi yang bisa berbuat seperti anakku. Lah, ala kelas biasa nggak berani kesamber lah, saudara. Di depan gerbang kota Yerusalem loh. Dia begitu, itu menurut saya kalau bukan karena urapan kuat dan karena kenabian nggak bisa, saudara. Nah, ini rombongan. Tadi kemana ceritanya ya? Rombongan tur Israel ini. Kok ngomongnya tur Israel melulu sih? Ya, siapa tahu kita bisa pergi sama-sama. Rombongan tur Israel ini, Hengki belum pernah pergi ya. Tahun ini mesti pergi Hengki. Ajak Ilisya boleh juga. Dulu kepengen lewat Swedia ya, nggak usah. Rombongan kita aja. Nah, ini melihat orang tua itu foto bersama, minta tanda tangan. Penting gitu orang Indonesia, minta tanda tangan. Nah, setelah itu ditanya, "Loh Pak, Bapak kok tua banget?" "Iya, aku ini yang di Yohanes 5 ini." "Lo belum sembuh toh?" "Iya, nggak mati-mati saya," dia cerita gitu macam. Terus karena ini orang-orang intelek abad 21 berkata begini, Noah Project ke-8 belum ada, kita buat di Israel. Lalu mereka berkata gini, ini caranya gini aja Pak, kita tolong, kita mesti rapat dulu buat panitia. Nah, orang Indonesia penting, mau kerja bentuk panitia rapat dulu. Dan anggarannya tertinggi konsumsi mestinya. Itu nggak ngomongnya makan terus saudara. Nah, waktu dia duduk dia berkata gini kita renungkan aja. Kita buatkan papan luncur aja. Jadi dibuatkan dari kayu papan luncur begini, terjal. Dibelikan kursi roda supaya ngirit. Indonesia penting ngirit. Made in China. Kalau made in USA kemahalan, made in China. Sekali pakai buang biasanya gitu. Dan bapak ini digotong, dinaikkan di kursi roda, ditaruh di pucuknya gitu. Dan kemudian dia berkata gini, "Pak, bapak pegang handremnya ini ya." "Loh kenapa?" "Gini Pak, sewaktu-waktu malaikat turun, bapak kan tidak usah pertolongan orang. Lepaskan handremnya, meluncur, bapak jegur aja langsung, sembuh." "Oh iya betul." "Nah tapi tahunya gimana?" Terus diajari. Alkitab berkata, berdoa dan berjaga-jaga. Kalau tidur, matanya merem gantian. Ya toh? Yang kanan berdoa, yang kiri berjaga-jaga. Kesel diwalik Pak, ini berdoa, ini berjaga-jaga. Pokoknya harus gantian. Jadi bisa ngerti kalau malaikat turun. "Oh ya, memang kamu nih lebih hebat dari gurumu." "Oh jelas," katanya gitu. Karena kita melakukan yang lebih besar dari yang Tuhan kerjakan. Kalau Yesus gak sanggup, kita sanggup, katanya begitu. Memang orang hebat akhir zaman, saudara. Lalu bapak tua ini betul menuruti nasihat orang-orang hebat ini, tidurnya berdoa dan berjaga-jaga. Handrem dia pegang terus. Tapi apa yang terjadi?
Dunia sedang mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Acara membangun bahtera itu bergerak ke seluruh dunia. Malaikat semua ditarik bantu program panitia membangun dan masuk bahtera. Termasuk malaikat kolam Bethesda diangkat oleh Tuhan, ditugaskan di Semarang. Akibatnya selama sekian puluh tahun tidak ada malaikat menggoncangkan air kolam Bethesda, yang ada cuma anak kecil iseng lempar batu di situ, saudara. Dan ketika waktu berjalan, dia makin tua, kursi rodanya made in China keropos. Bannya sudah gerimpil-gerimpil, sudah habis karetnya, dan sudah berkarat semua, tapi dia tunggu. Dan satu hari Tuhan berkata gini, dilihat gini, kasihan, kolam Bethesda sudah tumpuk-tumpukan orang tinggi banget karena nggak ada yang sembuh bertahun-tahun. Dan berkata, malaikat, okelah kamu goncangkan malam ini sekali. Jam 3 pagi, ketika Bapak ini lagi berdoa dan berjaga-jaga, dari atas dilihat sebuah cahaya, kedip, 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 kedip. Wah, dia bilang, malaikat datang ini. Dia siap-siap, semua tidur. Jam 3 nggak ada orang bangun, semua tidur. Kecuali orang ini karena nasihat anak-anak Tuhan JKI yang penuh hikmat, berdoa dan berjaga-jaga itu. Dia tetap ngerti, wah ini saatnya. Dan betul saudara, dikoncangkan airnya. Tidak ada orang tahu. Dia lepaskan handremnya. Dan ternyata membuatnya terlalu semangat, terlalu curam itu papan luncurnya. Sehingga kursi roda ini meluncur dengan sangat cepat. Cuma bannya sudah nggak karu-karuan, jadi kenceng banget. Dan ketika membentur permukaan air, bang, begitu keras. Bapak tua yang sudah enteng badannya ini, tinggal kulit dan tulang ini, begitu kebentur, bam, dia kelempar salto, nyangkut di pohon. Kursi rodanya masuk air, tenggelam, muncul lagi, jadi baru made in USA. Si bapak tua nyangkut di pohon, tetap sakit. Dan dia menunggu akan tim JKI datang lagi. Ternyata yang datang tim penanggulangan banjir, bawa Supermi, saudara. Tidak bawa peralatan apa-apa. Kalau Anda cari pertolongan manusia, akan seperti itu. Kalau engkau berdoa ke Tuhan, engkau berseru ke Tuhan, engkau berseru ke Tuhan. Tidak usah menunggu-nunggu, berharap-harap, dan menanti-nantikan orang atau manusia. Harap kepada Tuhan. Nantikan Tuhan. Dan dia akan buat mujizat luar biasa dalam kehidupan kita. Amen. Yang ketiga, yang terakhir. Ini luar biasa. Ketika Tuhan datang kepada orang ini, dia berkata, maukah engkau sembuh? Dia berkata, nggak ada orang yang tolong aku. Oke? Dia berkata begini. Bangun. Angkat tilam. Jalan. Saya mau tanya pada saudara. Orang ini bangun dulu atau sembuh dulu? Orang ini ngangkat tilam dulu, supaya gampang lah. Ngangkat tilam dulu atau sembuh dulu? Yang mana? Sembuh dulu. Dia berkata, bangun. Untuk bangun, menurut saya dia bisa. Ngangkat tilam, dia nggak bisa. Jadi, ada hal yang harus dibuat sebagai step kecil. Dan sisanya Tuhan yang atur. Tapi Tuhan tidak pernah kalah langkah dengan kita. Tidak pernah. Dia berkata, bangun, angkat tilam, jalan. Menurut saya dia hanya buat yang pertama dengan susah payah. Mungkin belum sampai tegak betul. Dia mau dan dia mencoba itu. Dan dia disembuhkan Tuhan. Kuat, angkat tilam, dia pulang, dia jalan. Tuhan kita tidak pernah kalah langkah. Kalau engkau diperintah, dia akan melakukannya untuk saudara. Kalau dia perintah kita, dia berikan kesanggupan buat kita melakukan yang dia perintahkan. Itu Tuhan kita tidak pernah kalah langkah dengan anak-anaknya. Ingat peristiwa ketika di perkawinan di Kana? Maria berkata mereka kehabisan anggur, dan dia berkata, mau apa dengan aku ibu, saatku belum tiba. Kalau Anda baca di Amplified-nya dibilang begini, biasanya gimana sih mam?
serahin ke aku dah, waktuku belum tiba. Ngerti? Jadi mereka punya kebiasaan, pokoknya serahin ke aku, nunggu waktunya, ntar gua kerjain. Itu biasanya begitu. Jadi ibunya berkata kepada para pelayannya, apapun yang dia perintahkan, kerjakan. Begitu ibunya berpaling, dia bertindak karena waktunya tiba. Dan Tuhan tidak pernah kalah langkah. Belum sampai mempelai dipermalukan, dia sudah bertindak karena Tuhan tidak pernah kalah langkah. Di dalam kehidupan kita, kalau engkau diperintah Tuhan, lakukan sesuatu step awal, mungkin kecil, tidak berarti, tapi itu penting. Dan kalau sungguh perintah Tuhan, engkau akan melihat Tuhan di depan saudara. Kalau itu emosimu, engkau gak akan lihat apa-apa. Tapi orang belajar untuk step awal melangkah walaupun kecil, simple, gak sempurna. Tapi Tuhan tidak pernah kalah langkah dengan anak-anaknya. Saya berdoa, semua kita akan tetap diyakinkan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah kalah langkah dengan anak-anaknya. Saya mau percaya dia sanggup menjagai kita. Saya percaya dia sanggup memelihara kita. Saya percaya dia sanggup menggenapkan semua yang dia janjikan. Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia tidak sama dengan manusia. Dan dia Tuhan yang tidak pernah kalah langkah. Dia bisa mencegah orang berbuat jahat. Dia bisa menghentikan apapun juga. Dia bisa menghidupkan, dia bisa mengambil kehidupan, dia bisa membangun, dia bisa meruntuhkan, dia bisa memperpanjang, dia bisa memperpendek, dia bisa berbuat apapun juga. Dan tidak ada kuasa di dunia ini yang sanggup menghentikan langkahnya. Saya berdoa 3 hal ini akan jadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan mari kita terus masuki tahun 2006 ini dengan hati penuh dengan syukur. Saudara, hari-hari ini Tuhan kerja luar biasa. Tadi Pak Hengki cerita dengan saya, baptisan air hari ini nggak banyak, hanya 13 orang. Tapi 13 hari ini itu dahsyat sekali. Beberapa orang, semua orang dijamah Tuhan. Beberapa malah bahkan masuk ke kolam baptisan aja, nggak tahan. Hadirat Tuhannya luar biasa, langsung boom, strain the spirit. Dan belum pernah dialami sebuah ketebalan hadirat yang begitu luar biasa. Memang ketika beberapa hamba Tuhan datang ke sana lihat di kolam saya kalau cerita begini, Anda jangan cari menyan terus Anda dekem di sana ya. Ini saya minta Satam mengusir saudara untuk cari pesugihan, boleh nomor segala macam, buntutan, togel segala macam, tangkepin polisi. Bukan untuk cari nomor, bukan cari pesugihan, bukan cari apa-apa. Hadirat Tuhan itu memang luar biasa. Ada beberapa hamba Tuhan sempat foto kolam itu yang belum jadi. Aneh, di foto itu ada kayak muncul berbagai cahaya gemerlap dan dia berkata, lihat malaikat begitu banyak di ruangan ini. Saya mau berkata pada saudara, kolam itu akan menjadi saksi betapa banyaknya kelak jiwa-jiwa akan dibawa Tuhan dalam kerajaan surga. Amen saudara. Tandanya terjadi, ada kegerakan rohani akan segera terjadi. Dan saya percaya anugerah Tuhan luar biasa. Tutup Alkitabmu, mari berdiri sama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak berharap pada kasih-Mu ya Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak berharap pada kasih. Katakan sekali lagi, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betah pada kasih. Semua katakan di hadapan Tuhan.
Hamba berdoa, setiap kami boleh pegang janji Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah kalah langkah dalam hidup kami. Apapun yang Kau perintahkan, Kau bawa kami, selalu Kau satu langkah di depan kami. Satu hari Elia berkata kepada Ahab, cepat kembali ke kota, hujan akan turun. Ahab lari dengan kereta kudanya. Elia lari lebih cepat dari Ahab. Tuhan tidak pernah kalah langkah. Apapun yang engkau alami, ingat pesan Tuhan malam ini. Dia tidak pernah kalah langkah dengan anak-anaknya. Dia satu langkah, dua langkah di depan kita. Dan dia tidak pernah terlambat. Tidak pernah dia tergesa-gesa mengejar langkah kita. Karena dia tidak pernah kalah langkah dengan anak-anaknya. Oh, dia perintahkan, dia sanggup memberi. Dia sanggup memberikan kemampuan buat kita melakukan apapun yang dia perintahkan. Sebab Tuhan tidak pernah kalah langkah. Janjimu seperti Fajar pagi hari, menguatkan hati anak-anakmu Tuhan, dalam nama Yesus. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai